Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turunnya surat An-Nas. Surat An-Nas diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah dan beliau belum hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, surah ini dimasukkan dalam golongan surah Makkiyah. Sebab turunnya surat An-Nas juga berkaitan dengan sebuah peristiwa yang Nabi Muhammad SAW alami di sana. Dalam surat An-Nas terdapat anjuran agar manusia hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nama An-Nas itu diambil dari ayat atau akhir dari ayat pertama dalam surat ini, yang artinya adalah manusia. Surat An-Nas tergolong dalam surat Makkiyah. Namun ada istilah beberapa ulama yang menyebutkan bahwa surat ini masuk dalam kategori surah Madaniyah. Sebab turunnya surat An-Nas. Jika menyebutkan sebab turunnya surat An-Nas, maka ini juga berkaitan dengan surah Al-Falaq. Bahkan kedua surat ini, yaitu An-Nas dan Al-Falaq, disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, yang berarti dua surah pelindungan. Intinya, kedua surat ini menuntun pembacanya untuk menuju ke tempat berlindung. Surat Al-Falaq kemudian disebut dengan Al-Mu'awwidzatain Al-Ula, sementara surat An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidzatain Ats-Tsaniyah. Maksudnya adalah kedua surat turunnya bersamaan, namun yang lebih dahulu adalah surah Al-Falaq, baru setelahnya adalah surah An-Nas. Mengenai kisah yang menjadi penyebab turunnya surah An-Nas, ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW yang mengalami sakit. Kisah ini bisa dijelaskan dalam 2 poin sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad SAW sakit. Penyebab Nabi Muhammad SAW mengalami sakit adalah karena beliau disihir oleh Labid bin Al-Asham, seorang dari Bani Juraik. Saat itu datang 2 malaikat yang mendatangi beliau. Salah satunya duduk di arah kepala, sementara yang satunya lagi duduk di arah kaki. Kedua malaikat tersebut berdialog. Dari dialog itu Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa beliau sebenarnya lagi disihir atau tengah disihir oleh seseorang. Dan dari dialog 2 malaikat itu pula Nabi Muhammad SAW mengetahui bentuk sihir yang berupa gigi sisir, serta rambut beliau yang rontok saat disisir, serta pelepah kurma. Sihir itu ditempatkan di suatu sumur. Dan yang kedua, sebab turunnya surat An-Nas. Esokan harinya Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat lain agar pergi ke suatu sumur. Saat tiba, air sumur berubah warna seperti air inai atau air pacar. Bentuk sihir yang disebutkan oleh malaikat sebelumnya juga berhasil ditemukan. Ada kotak kecil yang di dalamnya terdapat tali dengan 11 simbol. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq dan juga An-Nas. Setiap Nabi Muhammad SAW membaca satu ayat, terurai satu simbol. Saat seluruh ayat sudah dibacakan, semua simbol pada tali terlepas. Selanjutnya, catatan ini penting mengenai surat An-Nas. An-Nas merupakan salah satu surat yang spesial. Selain karena berada sebagai penutup surah dalam Al-Quran, An-Nas juga memiliki berbagai macam fazilah bagi pembacanya. Karena membaca surat ini sangat dianjurkan, terlebih lagi ketika menjelang tidur ataupun pada zikir pagi dan sore hari. Catatan pertama, walaupun sebelumnya sudah dijelaskan bahwa An-Nas termasuk dalam golongan surah Makkiyah, namun ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Karena ada juga ulama yang mengatakan bahwa An-Nas bersama dengan Al-Falaq termasuk surah Madaniyah. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan bahwa 2 surah tersebut termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Walau begitu, kandungan surah An-Nas tergolong cukup banyak. Catatan kedua, disebutkan dalam Aisar At-Tafasir bahwasanya Labid bin Al-Asham yang menyihir Nabi Muhammad SAW atas terjadinya peristiwa ini, turun surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq yang kemudian disebut dengan
Awizzatain. Malaikat Jibril atau malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesembuhan. Ini menunjukkan bahwasanya ruqyah syariah itu diperbolehkan, bisa dari ayat Al-Quran atau zikir berbahasa Arab. Ruqyah ini diperbolehkan dan disunahkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terdapat hadis yang menyebutkan bahwa mereka yang masuk surga tanpa hisab ialah yang tidak melakukan ruqyah. Kedua hal ini seolah bertentangan, sehingga bisa dikatakan bahwa ruqyah yang harus ditinggalkan ialah ruqyah yang terdapat kalimat kekafiran di dalamnya. Selain itu, dikatakan ruqyah itu bermasalah apabila tidak jelas dari bahasa non-Arab sehingga tidak diketahui maknanya. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa lebih afdal itu meninggalkan ruqyah dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, hukum ruqyah di sini masih diperbolehkan. Perlu digarisbawahi di mana Maha Pelindung penyembuh segala penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan surah apapun hanyalah sebagai wasilah dan pengantar saja. Sehingga berdasarkan paparan ini bisa diketahui bahwa sebab turunnya surah An-Nas ada hubungannya dengan disihirnya Nabi Muhammad SAW oleh orang kafir dan berkaitan dengan surah Al-Falaq. Kedua surat ini dikenal sebagai surah pelindungan dan Nabi Muhammad SAW biasa membacanya sebelum beliau tidur. Selain itu, kedua surah ini juga dapat disisipkan ke dalam zikir pagi dan petang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.